Cerita dimulai pada tahun 1971, memperlihatkan seorang pria bernama Badi tengah berkunjung ke rumah keluarganya di sebuah desa. Bagi Badi, kembali ke rumah keluarga memberinya ketenangan dan kesempatan untuk mengenang masa lalu. Melalui kunjungan ini, Badi terhanyut dalam kenangan akan orang-orang yang membentuk masa kecilnya, terutama keluarga besarnya. Sewaktu-waktu Badi masih berusia 13 tahun. Tanpa sengaja ia mendengar percakapan orang tuanya tentang niat mereka untuk mengasuh seorang gadis muda dari panti asuhan. Tanpa ragu orang tua Badi memutuskan untuk menampung gadis itu yang bernama Ros. Keputusan ini membawa Ros ke dalam keluarga Badi ketika Badi masih remaja. Pagi itu suasana di rumah terasa berbeda dengan kehadiran Ros. Badi mengantar Ros bertemu dengan ibunya. Mereka berbincang tentang gadis tersebut, membicarakan bagaimana Ros datang ke rumah mereka. Setelahnya Badi memutuskan untuk memperkenalkan Ros kepada keluarga besar mereka. Ada dua saudara kandung Badi, yaitu Wasaki sang adik laki-laki dan Dol si adik perempuan. Saat itu Tuan Hillier juga tiba di rumah. Ros yang melihat Tuan Hillier tak bisa mengalihkan pandangannya. Ia menatapnya dengan penuh mata keingintahuan. Tatapan Ros bukanlah sekedar tatapan biasa, namun mengandung makna yang lebih dalam. Tidak lama kemudian, Tuan Hillier mulai berbicara. Ia berbicara tentang masa lalu Ros, tentang keluarga yang mengadopsi sebelumnya yang ternyata telah memperlakukan gadis itu dengan sangat kejam. Momen itu dijadikan pelajaran berharga bagi keluarga Hillier, mengingatkan mereka untuk selalu melindungi Ros dari pengalaman buruk di masa lalu yang pernah dialaminya. Keluarga itu kemudian merasa bahwa Ros telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka. Suatu hari saat Badi dan Ros sedang asik mempersiapkan makanan, mereka berdua berbincang tentang dinamika keluarga tersebut. Badi mencoba bertanya mengenai pengasuh Ros di masa lalu yang begitu jahat. Namun Ros terlihat menghindari pertanyaan tersebut, meninggalkan rasa misteri tentang masa lalunya. Tiba saat Tuan Hillier pulang, tampaknya dia tidak memiliki nafsu makan. Ros dengan cekatan menawarkan untuk membuatkan kopi untuknya. Tuan Hillier tanpa ragu memuji kecantikan Ros dan senyuman langsung merekah di wajah gadis itu. Namun anak-anak keluarga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ros. Pemandangan berubah saat mereka melihat Nyonya Hillier mengenakan alat bantu dengar karena pendengarannya yang telah menurun. Keesokan harinya, ketika anak-anak tengah bermain, Ros datang menemui Nyonya Hillier. Setelah menggunakan alat bantu dengarnya, Nyonya Hillier dan Ros mulai berbincang dengan hati terbuka, menggambarkan momen kebersamaan mereka yang semakin erat. Ketika makan malam bersama, terlihat bahwa Ros merasa tidak nyaman dengan kehadiran Tuan Hillier di meja makan. Setelah itu, Nyonya Hillier memutuskan untuk pergi ke sebuah acara teman, dan meski Tuan Hillier menawarkan untuk mengantarnya, Nyonya Hillier menolaknya dengan lembut. Lalu sebagai gantinya, ia meminta suaminya untuk membantu Ros membersihkan rumah. Setelah Nyonya Hillier pergi, suasana berubah tiba-tiba. Ros secara tiba-tiba mendekat dan duduk di pangkuan Tuan Hillier, memohon agar dia mau bermain futsal dengannya. Di sisi lain, Badi dan Dol tanpa disadari sedang mengintip dari balik pintu. Tuan Hillier awalnya menolak ajakan Ros, tetapi gadis itu tetap memohon dengan penuh semangat. Akhirnya, Tuan Hillier terperangkap dalam pesona Ros meskipun sebentar, dan ia dengan cepat menyadari situasi itu serta meminta Ros untuk menjauh. Pada malam harinya, Ros mengunjungi kamar Badi. Badi sendiri terlihat terganggu, tetapi Ros tetap masuk dan berbagi perasaannya. Ia menceritakan bahwa ia merasa jatuh cinta pada ayah Badi. Merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, Ros curhat kepada Badi. Meski Badi merasa bingung dengan perasaannya sendiri, ia tak bisa menghindari pesona dan keberanian Ros dalam mengutarakan perasaannya kepada ayahnya. Lalu kemudian Badi dengan hati-hati meminta izin untuk menyentuh bola futsal milik Ros, dan gadis itu dengan senang hati mengizinkannya. Setelah bermain, Ros akhirnya membagikan kisah pahitnya bahwa ia hampir dijual oleh majikannya sebelumnya. Sebelum pergi, Ros meminta Badi untuk menjaga rahasia mengenai apa yang telah mereka lakukan. Keesokan paginya, Ros tampil dengan menggunakan gaun
dan ternyata ia diajak jalan-jalan oleh Tuan Hillier ke kota. Tuan Hillier dan Buddy menyaksikan bagaimana Rose menarik perhatian banyak pria di sekitarnya. Namun insiden ini diikuti oleh kehadiran seorang pria misterius yang tampak mengintai di sekitar rumah Hillier. Nyonya Hillier merasa takut dan segera melaporkannya kepada suaminya. Tuan Hillier mencoba mengejar pengintai tersebut, namun pria itu berhasil kabur. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, Tuan Hillier mulai menyadari bahwa Rose memiliki kelainan yang mungkin berbahaya bagi keluarga mereka. Namun Nyonya Hillier ingin memberikan Rose kesempatan dan memahami bahwa kehidupan gadis itu mungkin tidaklah mudah. Tuan Hillier berusaha mengatasi rasa khawatirnya dan membuka hati untuk memahami situasi Rose. Pada malam berikutnya, dua pria terlihat dalam sebuah pertengkaran sengit karena ingin memperebutkan Rose. Meski Rose dengan tegas membantah dan mengaku tidak mengenal keduanya, kesabaran Tuan Hillier telah mencapai batasnya. Ia merasa marah dan kecewa pada Rose, tetapi Nyonya Hillier tetap berpihak kepada Rose. Ia berpendapat bahwa Rose punya hak untuk memilih pacar jika ia mau. Keesokan harinya, dua pria itu kembali terlibat perkelahian di sebuah klub. Kali ini, hal itu berujung pada penangkapan Rose oleh polisi karena ia sempat melukai seorang petugas polisi. Tuan Hillier terpaksa menjamin agar Rose bisa segera dibebaskan. Namun peristiwa ini semakin memperkuat pendirian Tuan Hillier bahwa Rose tidak seharusnya tinggal di rumah mereka lagi. Sayangnya pada malam yang sama, Rose terlihat dalam kondisi sakit yang parah. Rose kemudian dilarikan ke rumah sakit di mana seorang dokter mendiagnosis bahwa gadis itu mengidap penyakit paru-paru ringan. Setelah sembuh, Rose berubah menjadi lebih baik dan keluarga Hillier percaya bahwa gadis itu telah mengalami perubahan positif. Pada suatu waktu, Tuan Hillier mendengar ada seseorang yang menyelinap ke kamar Rose. Tanpa ragu, Tuan Hillier segera memeriksa kamar tersebut. Namun Rose dengan keras membantah bahwa tidak ada orang di sana. Saat Tuan Hillier memeriksa jendela, ia melihat seorang pria terjatuh dari jendela. Kehadiran pria tersebut membuat Tuan Hillier semakin frustasi dan akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengusir Rose. Keesokan harinya, Tuan Hillier memberikan Rose pekerjaan di sebuah peternakan. Merasa diusir, Rose menangis dan mengaku bahwa ia sedang hamil. Namun setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata dokter mengungkapkan bahwa Rose tidak hamil, melainkan ia mengidap penyakit kista ovarium. Dokter menjelaskan bahwa penyakit ini membuat Rose beresiko tidak bisa memiliki anak dan merekomendasikan pengangkatan rahim sebagai solusi. Namun Nyonya Hillier menolak untuk melakukannya. Ia menganggap bahwa mengangkat rahim dari seorang gadis muda adalah tindakan yang kejam. Nyonya Hillier memutuskan untuk tetap merawat Rose tanpa harus mengambil rahimnya. Meski resiko mandul tetap ada, keputusan ini menunjukkan dukungan dan kepedulian Nyonya Hillier terhadap Rose meskipun dihadapkan pada situasi sulit. Saat dirawat di rumah, Rose akhirnya menceritakan kepada Buddy bahwa orang tuanya meninggal karena sebuah penyakit yang dideritanya. Selama masa perawatan, Rose menjalin hubungan dengan seorang polisi bernama David. Kali ini Rose merasa bahwa David adalah pasangan yang tepat baginya. Akhirnya Rose mengungkapkan keinginannya untuk segera menikahi David. Keinginan Rose untuk menikah dengan David akhirnya direstui oleh keluarga Hillier. Namun seiring berjalannya waktu, scene lalu berpindah ke masa sekarang. Di sini Buddy dan ayahnya mengetahui bahwa David bukanlah pria yang tepat bagi Rose. Ternyata setelah menikah dengan David, Rose memilih untuk bercerai karena ketidakcocokan. Namun tak lama setelah itu, Rose menikah dengan 4 pria lain. Dalam kisah ini terungkap bahwa Rose akhirnya menikah dengan suami keempatnya setelah menunggu lebih dari 25 tahun. Diketahui bahwa ibu Buddy sudah lama meninggal dan ayahnya memberitahu bahwa Rose juga telah berpulang. Berita ini membuat Buddy menangis karena keluarga Hillier telah menganggap Rose sebagai saudara. Keduanya akhirnya mencoba menghibur diri dengan meyakinkan bahwa Rose sekarang bersama Nyonya Hillier di surga, lalu film pun selesai.